Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini Bu Ayun akan menjelaskan tentang pengukuran, masih di bab 1 ya. Kali ini kita akan menggunakan berbagai macam alat ukur. Kalau kalian di SD kenalnya hanya penggaris sama meteran, nah di SMP kita akan belajar lebih banyak alat ukur. Untuk yang pertama, Bu Ayun akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengukur volume benda. Kalian pasti tahu, di SD kalian pasti pernah melakukan pengukuran volume balok, kubus, ya kan? Nah, ketika benda itu bentuknya beraturan, maka bisa dihitung menggunakan rumus. Namun, bagaimana kalau bendanya bentuknya tidak beraturan? Benda apa yang bentuknya nggak beraturan? Misal di sini ada batu ya, yang bentuknya nggak beraturan seperti ini. Benda yang bentuknya tidak beraturan seperti ini, untuk mengukur volumenya maka kita menggunakan gelas ukur. Nah, alat ukurnya kita pakai gelas ukur. Nah, ini yang namanya gelas ukur ya. Kalau benda beraturan tadi ngitungnya pakai rumus. Kalau benda tidak beraturan, untuk menghitung volumenya kita menggunakan gelas ukur. Di sini ada gelas ukur yang sudah saya isi air. Nah, airnya di sini volumenya adalah 60 ml. Terus bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya seperti ini. Kita lihat air mula-mula yang ada di gelas ukur, yaitu 60 ml. Kemudian cara kedua, kita masukkan benda yang mau diukur volumenya. Misalnya batu tadi, kita masukkan secara perlahan. Ketika batu sudah masuk, maka cara ketiga adalah kita melihat volume akhir yang tertera pada gelas ukur. Oke, kita lihat volume akhirnya, dia naik apa turun ya? Sudah pasti naik ya. Nah, ini airnya naik menjadi 65. Kemudian cara terakhirnya, volume akhir dikurangi dengan volume awal. Volume akhir yaitu volume setelah batu dimasukkan, dan volume air adalah volume sebelum batu dimasukkan tadi. Berarti 65 dikurangi 60 sama dengan 5. Jadi jawabannya volume batu ini adalah 5 ml, karena kita menggunakan satuan mililiter. Itu contoh pengukuran dari alat pertama. Kemudian kita menggunakan alat pengukuran kedua, yaitu jangka sorong. Nah, ini yang namanya jangka sorong ya. Jangka sorong di sini mempunyai beberapa bagian seperti yang terlihat pada gambar. Saya akan menjelaskan secara langsung bagaimana menggunakan alat ukur ini ya. Fungsinya jangka sorong sendiri itu adalah untuk mengukur diameter benda, mengukur kedalaman benda, bukan kedalaman laut ya, kedalaman benda seperti ujungnya spidol itu sama ini di ujung akhirnya. Nah, seperti ini juga untuk mengukur kedalaman. Oke, sebelum menggunakan alat ini, cara pertama adalah kamu lihat dulu, kamu pastikan dulu kalau posisi jangka sorong ini sudah benar. Dalam artian seperti ini. Nah, angka
0 di sini dengan angka 0 di atasnya itu harus sejajar. Bagaimana kalau jangka sorongnya tidak sejajar angka 0-nya? Maka jangka sorong itu tidak bisa digunakan. Kemudian ini untuk penguncinya ya, supaya bisa digerakkan maju mundur ininya. Di jangka sorong itu ada yang namanya skala utama sama skala nonius. Yang ini adalah skala utama. Pada jangka sorong itu ada skala ya, ada 2 skala. Yang daerah sini ini adalah skala utama. Kemudian yang kecil ini adalah skala nonius. Nah, kita akan mencoba mengukur diameter dari lem ini. Oke, pertama kita rekatkan dulu di sini. Kemudian ini pasang. Nah, ketika sudah pas seperti ini, maka silakan dikunci supaya tidak gerak. Oke, kalau sudah, maka ini diambil, kita lihat berapa diameter dari tempat lem ini ya. Cara melihatnya adalah pertama-tama kita harus menentukan dulu skala utamanya. Cara menentukan skala utamanya bagaimana? Nah, kita lihat di skala nonius ini ada angka 0 ya. Ada angka 0. Nah, angka 0 ini kemudian kita lihat skala utamanya. Skala utama yang mendekati angka 0 ya. Yang mendekati angka 0 di sini ada 1, 2, 3 ya. Yang lurus dengan 0, atau kalau misalnya nanti hasilnya nggak lurus, boleh cari yang sampingnya. Di sini 3,123. Skala utamanya adalah 3,3. Dilihat dari angka 0 skala nonius, kemudian yang paling dekat dengan skala utama adalah 3,3. Setelah menentukan skala utama, kita cari skala nonius. Cara mencari skala nonius adalah cari garis yang sejajar antara skala nonius dengan skala utama. Cari garis yang paling lurus. Kita lihat di sini. Oke, untuk membaca skala nonius ya, kita cari angka yang tegak lurus dengan skala utama, harus tegak lurus. Kalau misalnya tidak ada yang tegak lurus gimana, Mem? Cari yang hampir tegak lurus ya. Di sini kita lihat ada yang paling tegak lurus. Di sini angka 3,5 di skala noniusnya tegak lurus dengan angka dengan garis di atasnya ya, di skala utama. Nah, yang kita lihat bukan skala utamanya lagi, tapi skala nonius. Berarti skala noniusnya adalah 3,5. 3,5 atau skala noniusnya nanti dikalikan 0,01. Jadi 3,5 dikali 0,01. Jawabannya adalah 0,035. Kemudian cara selanjutnya adalah menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Nah, tadi skala utamanya berapa? 3,3 toh.
Berarti 3,3 ditambah 0,035. Jawabannya adalah 3,335 cm. Satuan untuk jangka sorong kita pakai yang cm ya. Jadi jawabannya adalah 3,335 cm. Jadi diameter tempat lem ini adalah 3,335 cm. Alat ukur selanjutnya yaitu adalah mistar. Nah, kalian biasanya kenalnya dengan istilah penggaris ya. Nah, bagaimana sih cara membaca skala pada mistar atau penggaris? Nah, perhatikan beberapa contoh gambar di samping. Pada gambar sudah disediakan beberapa benda, ada penghapus, ada krayon, ada pensil, ada spidol, dan ada ballpoint. Semua benda itu diukur dari angka 0 sampai habis panjang benda. Kita lihat satu-satu ya hasilnya. Untuk yang pertama yaitu penghapus. Nah, pengukurannya menunjukkan angka 0 sampai 3. Berarti panjang dari penghapus itu adalah 3 cm. Kemudian kita lihat contoh yang spidol ya. Di situ spidol ada angka 0 sampai angka 12. Maka hasilnya adalah 12 cm. Kemudian untuk yang ballpoint berapa kira-kira? Yang ballpoint adalah angka 0 sampai angka 11. Berarti panjangnya adalah 11 cm. Kalau pengukuran dari 0 maka akan mudah mengetahui hasilnya. Lalu bagaimana jika pengukuran dilakukan tidak dimulai dari angka 0? Nah, perhatikan contoh di sampingnya. Di situ ada pensil yang diukur mulai dari angka 2 sampai angka 5. Nah, kira-kira berapa sih panjang pensil itu? Panjang pensil itu adalah hasil yang terbesar itu dikurangi hasil yang terkecil. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3 cm. Jadi panjang pensil itu adalah 3 cm. Oke, kita masuk ke alat ukur yang ketiga ya, yaitu mikrometer skrup. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana sih cara membaca skala pada mikrometer skrup, saya akan menjelaskan sedikit tentang alat ini. Cara pembacaan skala pada mikrometer skrup itu sama ya dengan ketika kita membaca skala pada jangka sorong. Cuma bedanya di sini bentuknya aja yang berbeda. Kemudian fungsi dari mikrometer skrup sendiri itu adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda, mengukur diameter kawat, atau mengukur benda-benda lain yang berukuran lebih kecil. Misal nih, kalian ingin mengetahui tebal tipisnya satu lembar kertas, atau ingin mengetahui tebal tipisnya suatu buku. Nah, kalian bisa menggunakan mikrometer skrup sebagai alat ukurnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada mikrometer skrup juga mempunyai skala utama dan skala nonius.
Oke, kita akan masuk contoh soal. Perhatikan gambar. Pada gambar di situ ada gambar mikrometer sekrup ya. Di situ sudah ada skala utama sama skala nonius. Skala utamanya adalah yang lurus ya, yang seperti penggaris. Kemudian yang skala noniusnya yang bentuknya menggelembung. Nah, caranya sama dengan jangka sorong, yaitu pertama kita harus menentukan skala utamanya. Untuk melihat skala utamanya, kita lihat angka yang paling mepet dengan skala nonius ya. Kalau pada gambar tersebut terlihat angka 13,5. Jadi angka pada skala utama di situ adalah 13,5. Kemudian untuk skala noniusnya, kalian cari garis yang sejajar, yang lurus dengan skala utama. Nah, di situ terlihat angka 17 ya. Oke, 15, 16, 17. Skala nonius yang angkanya 17 tadi juga wajib dikalikan 0,01 mm. Jadi hasil yang didapatkan adalah 0,17 mm. Kemudian cara terakhir yaitu menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Skala utamanya adalah 13,5 mm ditambah 0,17 mm, sehingga hasil yang didapatkan adalah 13,67 mm. Mudah bukan? Alat ukur selanjutnya adalah kita akan membaca tentang skala neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini merupakan salah satu contoh alat ukur dari massa. Kalau kalian pada umumnya taunya yang timbangan itu ya, kita akan belajar tentang neraca Ohaus ini. Nah, bagaimana sih cara membaca skala dari neraca Ohaus? Untuk mendapatkan hasil skala neraca Ohaus, itu nanti ada garis merah yang ditunjukkan supaya seimbang ya. Neraca Ohaus 3 lengan ini, kenapa dikatakan 3 lengan? Karena terdiri dari lengan depan, lengan tengah, sama lengan belakang. Cara membacanya bagaimana? Nah, kita perhatikan gambar di samping ya. Di situ sudah ada soal cerita sekantong plastik gula pasir ditimbang dengan neraca Ohaus 3 lengan. Posisi lengan depan, lengan tengah, lengan belakang dalam keadaan setimbang. Berarti 3 lengan ini sudah seimbang. Nah, ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Maka tentukanlah massa gula pasir tersebut. Kita lihat satu-satu ya, antara lengan depan, lengan tengah, sama lengan belakang. Kemudian dijumlahkan semua. Skala lengan depan menunjukkan angka 2,4 gram. Kemudian skala lengan tengah menunjukkan angka 500 gram. Kemudian skala lengan belakang menunjukkan angka 40 gram. Maka hasil yang didapatkan adalah 542,4 gram. Jadi massa sekantong plastik gula pasir tersebut adalah 542,4 gram. Beda dengan timbangan biasa yang langsung kelihatan hasilnya.
Kalau kalian masih bingung tentang bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong, oke, saya akan kasih satu contoh soal lagi. Perhatikan gambar. Pada gambar, seseorang ingin mengetahui diameter sebuah paku. Nah, pada gambar jangka sorong itu juga sudah ada skala utama sama skala nonius. Cara pertama adalah kita harus menentukan skala utamanya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat skala noniusnya dulu ya. Skala nonius adalah skala yang bawah, yang kecil-kecil itu. Kita lihat angka nolnya, dia berhimpit dengan angka berapa di skala utama. Kalau dilihat di gambar, angka 0 pada skala nonius itu terletak pada angka 1,1 dan 1,2, ya kan? Nah, tapi yang digunakan di sini adalah angka sebelum 0, yaitu 1,1. Jadi skala utamanya adalah 1,1. Langkah kedua yaitu kita harus mengetahui skala nonius. Nah, untuk mengetahui skala nonius, silakan cari garis atas yaitu garis dari skala utama yang tegak lurus dengan skala nonius. Pada gambar, skala yang tegak lurus menunjukkan angka 6,5 ya. Kalau kalian lihat di situ angka 6,5 itu tegak lurus garisnya antara atas sama bawah. Jadi skala noniusnya nilainya adalah 6,5 mm. Tapi jangan lupa di sini hasil dari skala nonius itu wajib dikalikan 0,01. Jadi 6,5 dikali 0,01 sama dengan 0,065 cm. Kemudian cara terakhir adalah menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Skala utamanya tadi 1,1 cm ditambah skala noniusnya adalah 0,065 cm. Jadi hasil yang didapatkan adalah 1,165 cm. Berbagai macam alat ukur sudah saya sampaikan. Semoga kalian paham dengan yang saya sampaikan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.